Halo, bertemu lagi dengan saya, Frans Julius Marmata. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas penerapan nilai-nilai dasar, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan membahas penerapan nilai dasar etika publik. Adapun 14 nilai dasar etika publik tersebut yaitu 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Kemudian saya akan membahas konflik kepentingan. Etika publik ini sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Adapun contoh konflik kepentingan yang sering terjadi yaitu yang pertama aji mumpung, seperti memanfaatkan peluang begitu. Ketika ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, kita memanfaatkan hal itu. Kemudian yang kedua loyalitas ganda, kita terjebak di dua posisi, yaitu posisi satu instansi kita bekerja dan posisi kedua tempat pekerjaan kita lainnya, entah itu bisnis ataupun pekerjaan sampingan. Dengan etika publik, harusnya kita memprioritaskan loyalitas kita kepada instansi tempat kita bekerja. Yang ketiga suap. Dengan mempelajari etika publik, kita sebagai ASN diharapkan dan dituntut untuk terhindar dari praktik suap. Yang keempat, pemanfaatan informasi rahasia. Di instansi kita pasti memiliki informasi-informasi rahasia, entah itu tentang data pegawai ataupun data pasien ataupun data masyarakat. Kita dituntut agar tidak menggunakan informasi-informasi tersebut untuk kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan pihak lain. Kemudian yang kelima, menyalahgunakan pengaruh publik. Dan yang keenam, pemanfaatan fasilitas instansi untuk kepentingan pribadi. Berikutnya saya akan bahas penerapan nilai dasar komitmen mutu. Nilai-nilai dasar dalam komitmen mutu ada 6. Adapun penerapan nilai dasar komitmen mutu yang tadi sudah saya sampaikan adalah yang pertama, orientasi kepada publik. Kemudian, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Contohnya, pelayanan di polivaksinasi pribadi yang sebelumnya masih manual di tempat, sekarang sudah bisa secara online. Yang keempat, cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas penerapan nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Berani. Kita sebagai ASN harus berani berkata tidak pada korupsi, berani menegur orang-orang yang hendak memicu atau melakukan KKN, dan berani menjaga integritas meskipun lingkungan kerja kita sudah terkontaminasi praktik KKN. Kemudian kerja keras. Kita harus dapat tetap bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas dalam melaksanakan tugas meskipun lingkungan kerja kita tidak proaktif, bahkan malas untuk bekerja. Kemudian adil. Kita juga harus adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan hubungan keluarga. Berikutnya disiplin. Kita juga harus bisa disiplin dalam waktu, dalam penampilan, dan dalam administrasi. Berikutnya peduli. Kita juga sebagai ASN harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap instansi kita. Berikutnya mandiri. Kita juga harus mengerjakan tugas yang dapat dilakukan sendiri tanpa harus menyuruh atau bergantung pada orang lain, agar pekerjaan tersebut dapat selesai dengan efektif dan efisien. Berikutnya sederhana. Kita juga dituntut agar dapat berbicara dengan sederhana, berpenampilan secara sederhana, dan juga dapat menyederhanakan ruang kerja dan pola bekerja. Karena itu dapat mempengaruhi kinerja kita, yang akhirnya kita dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Berikutnya jujur. Zaman sekarang ini sangat banyak berita-berita hoaks, maka dari itu kita sebagai ASN, kita sangat dituntut untuk dapat menghindari hal-hal tersebut dengan cara jujur pada diri sendiri, jujur pada atasan dan rekan kerja, dan jujur pada masyarakat. Stop sebar berita-berita hoaks, saring sebelum sharing. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Sebagai ASN, kita harus dapat menjaga tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang berorientasi kepada masyarakat dan instansi. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dari saya. Terima kasih.